Tidak ada yang benar-benar meninggalkan rumah ini dengan utuh, dan Hanif baru menyadarinya setelah ia menemukan kepala manusia di dalam peti. Hanif tidak pernah merasa hidupnya seberuntung ini. Setelah menyelesaikan kuliah di bidang desain komunikasi visual, ia langsung mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah kantor kecil yang tidak terlalu terkenal, namun cukup mapan. Tugasnya sederhana, membuat poster, desain promosi, dan elemen visual lain yang mendukung klien perusahaan. Meskipun ia menyadari posisi ini hanyalah awal dari karir yang panjang, Hanif tetap merasa optimis. Dengan gaji pertama yang diterimanya, Hanif memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya, tinggal mandiri. Selama bertahun-tahun, ia bolak-balik dari Cikarang ke Palmerah setiap hari untuk kuliah dan magang. Tetapi sekarang, alasan utamanya adalah untuk mengurangi waktu perjalanan ke kantor. Ia meyakinkan orang tuanya bahwa ini adalah keputusan praktis. Meskipun dalam hatinya, ia juga ingin menikmati kebebasan baru. Hanif menemukan rumah kos yang jaraknya hanya 200 meter dari kantornya melalui situs pencarian properti. Rumah itu terlihat cukup sederhana, dengan fasad bercat krim yang mulai memudar. Pemiliknya, seorang pria bernama Sabir, tampak ramah saat mereka bertemu pertama kali. Sabir tidak banyak bertanya, hanya menjelaskan aturan dasar rumah kos. Tidak berisik, bayar tepat waktu, dan jaga kebersihan. Namun ada sesuatu yang ganjil pada pertemuan awal itu. Saat Hanif tiba dengan kopernya, ia mendapati Sabir bersama seorang pemuda lain yang tampak terlalu mesra untuk sekedar teman biasa. Hanif memutuskan untuk tidak mengomentari hal itu. Ia memilih kamar pojok di lantai dasar, yang tampaknya lebih tenang dibandingkan kamar lain. Semoga nyaman di sini, kata Sabir sambil menyerahkan kunci kamar. Hanif tersenyum dan mengangguk. Ia belum tahu, rumah ini menyimpan lebih dari sekedar kenyamanan. Seminggu berlalu, Hanif mulai merasa nyaman dengan rutinitas barunya. Setiap pagi ia bangun, menyiapkan sarapan sederhana, lalu berjalan kaki ke kantor. Lokasi rumah kos yang strategis membuatnya hemat waktu dan energi. Pekerjaan di kantor pun berjalan lancar. Rekan-rekan kerjanya ramah, dan ia mulai merasa menjadi bagian dari tim. Namun, ada satu hal yang mengusik pikirannya. Ia belum pernah bertemu dengan penghuni lain di rumah kos itu. Malam hari, ia sering mendengar suara-suara dari kamar sebelah. Suara keras seperti lemari yang dipindahkan atau pintu yang dibanting. Namun ketika ia mencoba menyapa keesokan harinya, kamar sebelah tampak sepi. Kenapa mereka jarang terlihat ya? Gumam Hanif suatu malam. Rasa penasaran itu mulai sirna ketika ia harus fokus pada pekerjaan. Hingga pada suatu minggu pagi, Hanif pergi ke loteng untuk menjemur spray. Loteng itu sederhana, hanya berupa ruang terbuka dengan tali jemuran yang membentang dari ujung ke ujung. Beberapa pakaian tergantung di sana, kaos perempuan, kemeja pria, bahkan spray bermotif bunga yang sudah usang. Kamu mau jemur baju? Suara bass tiba-tiba terdengar dari belakang. Hanif hampir melompat kaget. Ia berbalik dan melihat Sabir berdiri dengan ember cucian di tangannya. Cuman spray, jawab Hanif sambil berusaha menenangkan diri. Sabir tidak berkata apa-apa lagi hingga selesai menjemur pakaian. Namun sebelum pergi, ia menoleh dan berkata dengan nada serius, "Loteng ini angker." Hanif tertegun. "Maksud Om?" "Ada banyak cerita di tempat ini," jawab Sabir sambil tersenyum tipis. "Tapi aku nggak yakin kamu mau tahu." Setelah itu, Sabir meninggalkan Hanif tanpa penjelasan lebih lanjut. Rasa penasaran Hanif membuncah. Apa maksud Sabir dengan kata-kata itu? Ia memutuskan untuk menjelajahi loteng lebih jauh. Di salah satu sudut ruangan, ia menemukan tumpukan barang-barang bekas, buku-buku tua, bingkai foto yang rusak, dan beberapa kotak kardus yang sudah berdebu. Di antara barang-barang itu, perhatian Hanif tertuju pada sebuah buku bersampul kulit hitam. Buku itu tampak mencolok dibandingkan benda lain di sekitarnya. Ia membuka halaman pertama, tetapi kosong. Baru di halaman ketiga ia menemukan tulisan dengan tinta yang sudah memudar. "Dahulu rumah ini adalah surga." Kalimat pembuka itu membuat Hanif penasaran. Ia membawa buku itu ke kamarnya, mengabaikan perasaan aneh yang mulai menjalari pikirannya. Malam itu, Hanif tidak bisa menahan diri untuk membaca lebih jauh. Buku tersebut ternyata adalah sebuah buku harian, ditulis oleh seseorang yang pernah tinggal di rumah ini. Di awal, buku itu menggambarkan kehidupan yang damai di rumah ini. Para penghuni saling mengenal dan hidup harmonis. Namun seiring halaman bergulir, cerita berubah, kegelapan mulai merayapi isi buku tersebut. Salah satu bagian yang membuat Hanif merinding adalah ini. Mr. Hillwood meninggal setelah kanker pankreas yang amat mendadak. Ibu Retno akhirnya menjual rumah ini.
pindah jauh ke Karanganyar. Sementara kedua putrinya telah menikah. Semenjak itu aku ingin secepatnya pergi dari sini. Firasatku tak pernah meleset. Wanita yang bersama lelaki itu, entah siapapun, pasti tidak baik bahkan sangat jahat. Hanif terdiam. Ia memikirkan apa yang telah dibacanya. Kata-kata itu seperti peringatan. Tetapi ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia hendak kembali ke loteng untuk mencari tahu lebih lanjut, sebuah ketukan pintu menghentikan langkahnya. Sabir berdiri di tempat kamar, menatap Hanif dengan ekspresi serius. "Kamu yang dari tadi tertawa?" tanyanya. Hanif mengerutkan alis. "Tertawa? Aku nggak tertawa." Sabir mengangguk pelan. "Aku dengar suara tertawa dari atas. Loteng itu ada di atas kamar-kamar ini." Hanif merasa bulu kuduknya meremang. Ia yakin tidak ada orang lain di loteng. Mungkin suara dari kamar sebelah, tebaknya. Sabir menggeleng. Penghuni sebelah sudah lama pergi beberapa hari lalu. Hanif pun terdiam, merasa pikirannya semakin kacau. Hari-hari berikutnya, Hanif mulai merasakan keanehan di rumah kos itu. Suara-suara aneh dari loteng sering terdengar, terutama saat malam. Terkadang seperti langkah kaki berat, terkadang suara seperti sesuatu yang sedang menyeret di lantai kayu. Hanif mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya rumah tua yang berderi akibat angin atau cuaca lembab. Namun rasa penasarannya tentang buku harian itu tidak bisa diredam. Ia merasa ada sesuatu yang perlu ia ketahui. Malam berikutnya, ia kembali ke loteng. Ia berusaha mencari barang-barang lain yang mungkin memberikan jawaban tentang penghuni sebelumnya. Di sudut yang sama tempat ia menemukan buku bersampul hitam, Hanif menggeledah lebih dalam. Tangannya menemukan sebuah bingkai foto yang sudah berkarat. Di dalamnya ada foto sekelompok orang berdiri di depan rumah ini. Di belakang foto itu, tertulis sebuah nama. Keluarga Silwot, 1985. Apa mereka pemilik rumah pertama ini? Gumam Hanif. Rasa dingin tiba-tiba menjalari tengkuknya. Ia menoleh, merasa ada yang mengawasi. Namun loteng itu kosong, hanya diterangi lampu kuning yang suram. Di tengah kegelisahannya, Hanif kembali menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran di permukaannya. Kotak itu terkunci, tetapi ia menemukan kunci kecil terselip di bawah tumpukan kain. Saat membuka kotak itu, ia terkejut melihat isinya. Beberapa foto lama, sebuah pisau kecil yang terlihat berkarat, dan potongan rambut yang sudah kering. "Ini apa?" bisiknya dengan napas tertahan. Hanif tidak berani menyentuh benda-benda itu lebih lama. Ia menutup kotak tersebut dan membawanya ke kamarnya. Malam itu, ia merasa tidak tenang. Beberapa hari kemudian, hujan deras melanda kota. Air mulai merembes dari atap ke dinding kamar Hanif. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Sabir. Sabir menyambutnya di ruang depan dengan senyuman tipis. Ada beberapa peti besi berisi hard case untuk peralatan sound system yang menumpuk di sana. "Kamar saya bocor," kata Hanif dengan nada canggung. Sabir mengangguk pelan. "Saya tahu, saya sudah bilang, rumah ini memang tua. Kamu harus pindah ke kamar lain sementara waktu." Hanif ragu sejenak. "Kamar mana? Bukankah semua kamar kosong bocor?" Sabir tersenyum kecil. "Ada satu kamar di bawah tangga. Memang kecil dan agak sempit, tapi bocornya tidak terlalu parah. Untuk sementara, kamu bisa tinggal di sana." Hanif merasa tidak punya pilihan lain. Ia setuju untuk pindah ke kamar bawah tangga, meskipun tempat itu terasa pengap dan gelap. Namun yang membuatnya semakin gelisah adalah suara-suara dari loteng yang kini terdengar semakin sering. Malam pertama di kamar bawah tangga, Hanif mencoba menenangkan dirinya. Ia membereskan barang-barangnya sambil melirik ke arah peti besi yang menumpuk di sudut ruangan. Salah satu peti terlihat sedikit terbuka. Rasa penasaran kembali menguasainya. Ia mendekat, membuka peti itu perlahan. Di dalamnya, ia menemukan beberapa toples kaca berisi cairan berwarna keruh. Namun yang membuatnya terkejut bukanlah cairannya, melainkan benda-benda yang mengambang di dalamnya. Sebuah tangan manusia, lengkap dengan jari-jarinya, sepotong kepala dengan rambut panjang terurai, dan yang paling menyeramkan, sepasang mata yang seolah masih menatap kosong ke arahnya. Hanif terpaku di tempatnya, napasnya tercekat, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa ingin berteriak, tetapi suara itu terhenti di tenggorokannya. Saat itu, pintu kamar bawah tangga terbuka perlahan. Sabir berdiri di sana dengan senyum aneh di wajahnya. "Kamu sudah menemukan rahasia rumah ini ya?" katanya dengan nada tenang yang justru membuat Hanif semakin ketakutan. Hanif mundur beberapa langkah, berusaha menjauh dari Sabir. Namun dinding kamar yang sempit membuatnya terpojok. Dalam cahaya remang-remang, wajah Sabir tampak menyeramkan, dengan sorot mata yang sulit ditebak antara amarah atau kepuasan. "Kamu tahu?" Sabir berujar, suaranya pelan namun menusuk. "Tidak semua orang bisa tinggal di rumah ini lama-lama.
Beberapa orang seperti kamu terlalu penasaran. Hanif mencoba berbicara, tetapi suaranya bergetar. Apa yang ada di dalam peti itu? Sabir tersenyum tipis. Itu kenangan. Orang-orang yang pernah datang ke rumah ini. Mereka meninggalkan sesuatu untukku. Hanif menggigil. Meninggalkan apa? Kepala mereka? Sabir tertawa kecil. Tetapi tawanya tidak menenangkan. Kamu pikir aku ini monster? Tidak, Hanif. Aku hanya menjaga apa yang orang lain buang. Tapi ya, kadang-kadang mereka tidak punya pilihan. Hanif mulai mencari jalan keluar. Tangannya meraba-raba ke belakang, berharap menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk membela diri. Namun, Sabir tampaknya menyadari kegelisahannya. Jangan terlalu berusaha, Hanif. Aku tidak akan menyakitimu. Bukan jika kamu tetap di sini, diam, dan tidak mencoba melarikan diri. Hanif memberanikan diri. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, Sabir? Apa yang kamu sembunyikan? Sabir menatapnya dengan tatapan tajam. Bukan aku yang menyembunyikan sesuatu. Rumah ini yang punya rahasia. Aku hanya penjaga. Dan sekarang kamu sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Ketegangan itu pecah ketika Hanif tiba-tiba mendorong Sabir dan berlari keluar kamar. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tetapi instingnya mengatakan untuk mencari bantuan di luar rumah. Namun pintu depan terkunci rapat. Ia mendengar langkah kaki Sabir mendekat dengan tenang. Tidak tergesa-gesa. Seolah tahu bahwa Hanif tidak punya jalan keluar. Kamu tidak akan bisa keluar, Hanif. Suara Sabir terdengar dari belakang. Rumah ini tidak mengizinkanmu pergi, sambungnya. Hanif mencoba mendobrak pintu, tetapi sia-sia. Ia berlari ke tangga menuju loteng, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Saat mencapai loteng, rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Cahaya bulan yang masuk melalui celah atap menyoroti benda-benda aneh yang tersebar di sana. Tulang belulang kecil, patung-patung kayu yang terlihat seperti jimat, dan coretan di dinding yang tampak seperti mantra. Di sudut loteng, ia melihat pintu kecil yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Pintu itu seperti mengundangnya untuk membuka. Meskipun ada sesuatu dalam dirinya yang berkata untuk menjauh. Langkah kaki Sabir terdengar semakin dekat. Hanif, dalam keadaan putus asa, membuka pintu kecil dan masuk ke dalamnya. Hanif menemukan dirinya di dalam ruangan sempit yang terasa jauh lebih besar dari ruangan ukuran rumah itu. Dindingnya dipenuhi cermin, tetapi bayangan yang terlihat di sana bukanlah dirinya. Ia melihat sosok-sosok lain, pria, wanita, bahkan anak-anak semuanya dengan wajah ketakutan. Di tengah ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kepala manusia yang tampak hidup, dengan mata yang bergerak dan bibir yang berbisik pelan. Kepala itu seolah-olah sedang berdoa atau mengucapkan mantra. Hanif ingin keluar, tetapi pintu di belakangnya sudah tidak ada. Ia berputar-putar mencari jalan, tetapi cermin-cermin itu mulai bergerak, memperhatikan bayangan-bayangan dirinya yang berubah menjadi sosok lain. Wajahnya terlihat seperti salah satu kepala di dalam peti. Selamat datang di rumah ini, Hanif. Suara Sabir terdengar lagi, tetapi kali ini dari segala arah. Sekarang kamu adalah bagian dari rahasianya. Keesokan harinya, seorang pria muda datang ke rumah itu untuk melihat kamar yang disewakan. Sabir menyambutnya dengan senyuman ramah. Kamar di bawah tangga kosong. Kalau kamu mau, bisa langsung masuk. Pria muda itu mengangguk dan membawa barang-barangnya masuk. Sementara Sabir berdiri di depan pintu dengan wajah yang tampak puas. Di loteng, buku harian bersampul hitam dan coklat tergeletak, menunggu korban berikutnya.